wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lembaga negara yang ada di Indonesia, yakni lebih tepatnya adalah lembaga non-departemen. Salah satunya yang akan saya bahas adalah lembaga administrasi negara atau selanjutnya yang akan saya sebut LAN. Dalam konsep pembahasan kali ini adalah yang pertama mengenai sejarah pembentukan dari LAN, yang kedua terkait kedudukan dari LAN itu sendiri. Langsung saja, yang pertama mengenai pembentukan dari LAN. Awal mulanya lembaga negara ini didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957 pada tanggal 6 Agustus 1967, yang mana susunan organisasi, tugas, fungsinya diatur dalam SK Nomor 283/PM/1957. Adanya lembaga negara ini dibentuk berdasarkan Panitia Perencanaan Pembentukan Lembaga Pendidikan Tenaga Administrasi Pemerintah yang bertugas membuat rencana lengkap dan konkret tentang pembentukan suatu institut bagi pendidikan tenaga administrasi pemerintahan yang memiliki kemampuan yang cakap dan terampil dalam sistem administrasi negara. Dalam perkembangannya, kemudian lahir Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1971 yang mencabut adanya peraturan pemerintah yang sebelumnya, yakni Nomor 30 Tahun 1957, yang kemudian lembaga administrasi negara diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1971. Sehingga tugas dan fungsinya menjadi pembantu Presiden dalam menyempurnakan, memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan daya guna dan juga hasil guna administrasi negara, sehingga tercapainya kelancaran jalannya pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, lembaga ini berkembang pesat, yakni ditandai dengan berhasil meresmikannya gedung PPLPN LAN di Pejompongan dan juga melakukan berbagai kerjasama dan penelitian yang tarafnya internasional. Kemudian lembaga administrasi negara semakin memperluas jejaring dan menguatkan perannya sebagai instansi pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil. Pada tahun 1988, LAN mendorong dikeluarkannya Kepmenpan Nomor 11 Tahun 1988 tentang ujian dinas penyesuaian atau kenaikan pangkat, dan juga melakukan restrukturisasi kelembagaannya melalui Kepres Nomor 20 Tahun 1989 yang semakin menguatkan kedua peran LAN, yakni pendidikan dan pelatihan pegawai negeri serta penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara. Kemudian dalam rangka manajemen kinerja untuk memperkokoh administrasi negara Republik Indonesia, terdapat perubahan internal, penggantian nomenklatur, nama pimpinan, penguatan tugas fungsi dan kelembagaan organisasi, reorientasi visi dan misi, serta pembuatan rencana strategis LAN sebagai arah gerak institusi. Kemudian terbitlah Kepres Nomor 8 Tahun 1999, Kepres Nomor 40 Tahun 2000, Kepres Nomor 166 Tahun 2000, Kepres Nomor 178 Tahun 2000, Kepres Nomor 103 Tahun 2001 hingga Kepres Nomor 110 Tahun 2001. Nah, adanya dari lembaga administrasi negara ini juga sangat berperan penting dalam reformasi, yakni dalam bidang administrasi negara. Kemudian pembahasan yang kedua adalah mengenai kedudukan dari lembaga administrasi negara. Aturan atau dasar hukum yang mengatur adanya lembaga ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang aparatur sipil negara, dan juga Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Yang pertama adalah mengenai tugas dari lembaga administrasi negara ini. Dalam Perpres nomor 103 tahun 2001
Ini dijelaskan dalam pasal 4 yang menjelaskan bahwa lembaga administrasi negara itu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah fungsinya. Dalam Perpres ini diatur dalam pasal 5. Yang pertama adalah pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara. Yang kedua, pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber negara aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Yang ketiga, pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara. Dan masih banyak tugas yang lain lagi yang diatur dalam pasal 5 ini, termasuk di bidang perencanaan umum, ketataluasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Langsung saja yang terakhir yaitu mengenai kewenangan. Ini diatur dalam pasal 6 Perpres nomor 103 tahun 2001 ini, yakni penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya, perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro, penetapan sistem informasi di bidangnya, dan kewenangan lainnya seperti perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang administrasi negara. Sekian pembahasan singkat dari saya mengenai lembaga administrasi negara. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.